Bab 3128. 20 Lubang Ilahi. Di antara awan, ribuan guntur misterius seperti hujan deras yang terus-menerus turun tanpa ampun, mengguncang hati orang-orang hingga gemetar. Pada saat yang sama, itu terus menerangi kegelapan dan melintasi dunia, dengan momentum yang menakutkan. Ah, kamu kultivator yang tak tahu malu. Di pulau itu, tak terhitung banyaknya kultivator jahat, yang sebelumnya masih angkuh, terus berjatuhan sambil berteriak di bawah petir. Di tengah pulau, Erikin dikelilingi oleh guntur dan sekelompok setan yang meninggal. Ini kartu Hall Erikin. Kalian menggunakan ini untuk memenangkanku. Di sisi pulau, wajah Ritsun dan semua orang terus-menerus disinai oleh kilat. Dia membuka mulutnya dengan sikap tertegun. Erikin mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki cara untuk membuatnya mendapatkan banyak sumber energi. Karena pernyataan percaya diri Erikin, dia akhirnya memilih untuk tinggal. Belakangan, karena energi peleburan langit, Ritsun menghasilkan banyak uang dan hampir melupakannya. Baru hari ini Ritsun menyadari bahwa kultivator jahat itu meninggal seperti pangsit di tengah guntur yang menggelegar. Ini langkah yang bagus. Dengan teman seiman Qin, kita tidak perlu banyak usaha untuk menghancurkan semua kultivator jahat di tempat berbahaya ini, dan seharusnya melampaui Yason Chang untuk menjadi yang kelima. Si kultivator botak menyeringai. Mereka saat ini berurusan dengan kelompok kultivator jahat yang lebih kuat dari pria tua berambut abu-abu. Ini juga salah satu lokasi yang dipilih Erikin untuk memanfaatkan malapetaka guntur. Ini cukup kejam. Ritsun juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Erikin sangat kejam dan berani. Kultivator fase penilaian mana yang tidak hati-hati, karena takut dihancurkan oleh orang lain, dan Erikin bahkan menggunakan malapetaka guntur untuk membunuh lawannya. Yang membuat suasana hatinya semakin rumit adalah setelah memasuki galaksi, dia hanya ingin mendapatkan beberapa manfaat dan tidak pernah berpikir bahwa dia bisa masuk 5 besar. Lagi pula, ada daftar 10 galaksi teratas di depan mata dan begitu banyak master, kapan dia dapat giliran? Hasilnya di luar dugaan. Setelah kapal bintang sampai ke tangan Erikin, meski Ritsun kehilangan muka, tapi dia menghasilkan lebih banyak uang. Sekarang panen sumber energi tidak hanya puluhan kali lipat lebih banyak dari yang dia harapkan, bahkan juga mungkin untuk mendapatkan hadiah dari orang tua galaksi. Memikirkannya dengan cermat, sepertinya Erikin memang lebih cocok untuk memimpin orang banyak daripada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ritsun bergidik dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, memotong pikiran itu. Sial, ada apa denganku? Aku ternyata mulai berpikir bahwa Erikin lebih baik dariku. Aku adalah pejuang kebanggaan dalam 10 besar dan Erikin jauh di belakangku. Itu betul. Hukuman langit penurunan fisik kedua tidak terlalu menjadi ancaman bagi Erikin. Setelah menangkis guntur ke-8, Erikin sedikit lelah, tetapi matanya masih cerah. Menghadapi malapetaka guntur terakhir, Erikin tiba-tiba terbang menjauh. Tubuh Raja Qin meledakkan satu pukulan. 16 lubang ilahi di dalam tubuh bersinar terang, bayangan tinju seperti matahari keemasan yang membakar, menghancurkan guntur terakhir dengan satu pukulan. Fase penilaian sempurna bintang 6 tidak terwujud. Setelah hukuman langit, awan hukuman dengan cepat menghilang, menampakkan bintang-bintang di langit lagi. Erikin terbang perlahan dan mendarat dengan ringan. Taburan cahaya pergerakan langit membanjiri tubuhnya. Kali ini, dia tidak terluka, sehingga gumpalan aura pergerakan langit ini secara langsung meningkatkan kekuatan tubuh Taois dia. Lubang ilahi di dalam tubuh menyala kembali dengan cepat, karena itu adalah hukuman penurunan fisik kedua, sehingga aura pergerakan langit lebih kuat dari sebelumnya. Segera Erikin menerobos 20 lubang ilahi di tubuhnya.
Ketahuilah bahwa bagi tubuh Raja Qin biasa, 18 lubang ilahi adalah kesempurnaan fase penilaian. Saat ini Erik Qin telah melampaui batas ini sebelum mencapai satu penurunan. Seberapa kuat tubuh Taois aku sekarang? Dulu aku bisa bersaing dengan kultivator fase penilaian satu penurunan, tapi sekarang takutnya sudah mendekati 2 kegagalan. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Erik Qin juga memiliki beberapa harapan. Namun, di dalam galaksi, dia telah berada di berbagai tempat berbahaya, hampir tidak ada kesempatan untuk berurusan dengan para kultivator, sehingga dia tidak dapat membuat penilaian yang jelas. Namun di sisi lain galaksi, itu adalah pemandangan lain. Pada saat itu, pertarungan antar kultivator akan menjadi arus utama. Teman seiman Qin, selamat. Awan guntur menghilang, semua orang terbang mendekat. Sebelumnya, Erik Qin telah mengalami kegagalan fisik pertamanya, dan para kultivator belum merasakan banyak, tetapi kali ini fase penilaian bintang 6 Erik Qin berhasil, banyak kultivator iri. Fase penilaian 3 bintang hanyalah garis bawah untuk mencapai keadaan satu penurunan, tetapi tidak semua orang yang hadir dapat memiliki fase penilaian 6 bintang yang sempurna. Setelah Erik Qin selesai, tidak hanya kekuatannya meningkat lagi, tetapi ia juga memiliki kesempatan untuk memiliki hukuman langit penurunan fisik nantinya. Jika bisa mencapai fase penilaian dengan 7 bintang atau lebih, maka selama tidak meninggal maka hampir pasti bisa menjadi seorang tiran. Semua orang sudah bekerja keras, mari kita kembali ke kapal bintang untuk beristirahat. Erik Qin tersenyum. Setelah kejadian ini, Reiki yang diterima dari siraman pergerakan langit, sekarang sudah dalam kondisi optimal. Namun semua orang telah mengalami pertempuran sengit sebelumnya. Meski dibantu oleh pil iblis, para kultivator jahat ini sangat kuat, abaikan beberapa luka kerohanian juga tidak sedikit. Semua orang bergerak menuju luar pulau. Ketika dia berjalan ke sisi pulau, sesosok tiba-tiba muncul di depan mata. Itu adalah Johanni yang berdiri di depan hutan dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia telah menunggu semua orang. Teman seiman Ni, kamu tidak tinggal di kapal bintang untuk berkultivasi? Ritsun bertanya dengan heran. Lebih dari 10 hari telah berlalu, Johanni tidak pernah meninggalkan kapal bintang. Tentu saja dia tidak melintasi tanah berbahaya dengan semua orang. Namun, Johanni mengeluarkan energi peleburan langit sebelumnya, yang membuat kekuatan semua orang melonjak, ditambah dia gila sebelumnya, jadi tidak ada yang berkomentar. Tapi sekarang Johanni tiba-tiba meninggalkan kapal bintang dan muncul di sini, itu agak mendadak. Terima kasih atas perawatan kamu selama lebih dari 10 hari. Johan sudah lebih baik, jadi aku meninggalkan kapal bintang. Pertama, ingin mengucapkan selamat kepada teman seiman Qin atas keberhasilan melewati hukuman. Kedua, aku berencana untuk berpartisipasi dalam uji coba dengan kalian selanjutnya. Johanni tersenyum. Pulih. Bagus sekali. Dengan bantuan saudara Ni, kekuatan kita pasti akan meningkat. Si kultivator botak tertawa. Teman seiman Ni, apakah kamu sudah benar-benar pulih? Aku menyarankan kamu untuk beristirahat selama beberapa hari lagi. Erik Qin bertanya dengan mata menyipit. Hehe, teman seiman Qin, jangan khawatir, meskipun aku belum sepenuhnya pulih, tidak apa-apa untuk mengeluarkan sedikit kekuatan. Johanni tersenyum kecil. Teman seiman Qin, baguslah jika kakak Ni pulih, mengapa kamu begitu khawatir, kata Ritsun. Erik Qin tersenyum, sementara wajah Cindy Ni kembali menunjukkan kegelisahan. Semua orang berbicara sambil berjalan menuju Johanni. Dan ketika dia berada beberapa meter dari Johanni, wajah Tuan Chen tiba-tiba berubah ketika dia mengambil langkah. Ada yang salah. Ada formasi tersembunyi di tanah, apa yang terjadi? Tuan Chen, apa yang kamu bicarakan?
Bagaimana bisa ada formasi di tempat seperti ini? Ritsun mengerutkan kening. Dan saat keduanya berbicara, Johanni atau ketua iblis mata merah, memiliki senyum sinis di bibirnya. Bang! Dia menginjakkan kaki dan dalam jarak 100 meter di sekitar semua orang, bumi bergetar hebat. Kemudian, cahaya hitam yang menyilaukan muncul dari 4 arah. Bersambung.